Saya mendapati pertanyaan yang menarik dari YouTube dari akun Kusna Iqbal Muhammad. Mohon maaf kalau salah penyebutan nama. Pertanyaannya sangat teknis dan cukup panjang, dan menurut saya pertanyaan ini sangat berbobot, makanya saya putuskan untuk membuat video saja untuk menjawabnya. Dan jika Anda punya pertanyaan, silakan. Kalau memang saya rasa menarik dan bisa dibikin edukasi, saya akan menjawabnya lewat video seperti ini. Yang pertama, tentang serbuk ISP setidaknya mampu mengikat 4 gram air dan 4 gram lemak. Lalu kalau M100FT itu bagaimana? Kalau Anda ngikutin channel HM Pras saja, tentu Anda sudah tahu bahwa saya sering sampaikan bahwa secara fungsi ISP dan M100FT itu mirip-mirip. Kalau gampangnya bedain ya, yang premium itu M100FT di mana secara kualitas lebih bagus daripada ISP. Tapi kalau Anda pilih yang ekonomis, silakan pakai ISP, itu masih bisa. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi, secara kemampuan, secara teori, memang kemampuan untuk mengikat air dan lemak dari ISP adalah 144, di mana 1 gram itu mampu mengikat 4 gram air dan 4 gram lemak atau minyak. Permasalahannya yang dijelaskan itu hanya kemampuan mengikat airnya, tapi tidak dengan seberapa keringnya dan seberapa kenyal hasilnya. Nah, ini hal yang sangat-sangat susah karena orang berpendapat secara teori, oke, 144 hasilnya bagus, padahal kekenyalannya itu tidak disampaikan loh. Hal yang terpenting buat kita, selain dia bisa mengikat supaya nggak gampang pecah, fungsinya kan itu. Hal yang perlu kita utamakan adalah seberapa kenyalnya. Karena kalau bayangkan gini, misalkan kita pakai air, minyak, dan kita memberikan ISP, tapi kekenyalannya nggak bagus, padahal dia stabil, hasilnya juga nggak akan baik. Sehingga hal yang perlu kita ingat pertama adalah seberapa kenyalnya, dan yang kedua adalah seberapa keringnya. Dimana ini kalau kita membandingkan ISP dan M100FT, tentu M100FT lebih bagus. Nah, kembali kalau menjawab pertanyaannya seberapa bagus, saya tidak bisa jawab karena hal ini perlu ditaskan secara lab sehingga kita bisa tahu angka pastinya berapa. Cuma kalau kita tidak mengetesnya secara lab dan hanya dari feeling, dipencet-pencet dan sebagainya, saya bisa katakan kemampuan M100FT jauh lebih tinggi daripada ISP sehingga lebih bagus. Makanya dari awal ketika saya memperkenalkan M100FT, saya selalu bilang ini versi premiumnya ISP. Kalau Anda pakai ISP dan kurang puas, baru pakai FT. Tapi kalau ISP sudah puas, pakai ISP saja, itu lebih murah, harganya lebih ekonomis. Itu jawaban yang pertama ya. Lanjut, tentang karakinan. Berapa daya ikat air dari karakinan KRI02 dan berapa gel strength-nya? Nah, ini pertanyaan bagus karena kalau kita mengetes karakinan, tentu kita harus mengetes satu, daya ikatnya, airnya bisa ngikat berapa, dan kekenyalannya berapa, dimana kekenyalannya ini selalu diukur dari gel strength-nya. Yang pertama, kalau secara teori, karakinan jenis semi refine dan jenis kappa, secara teori itu dia 1 gram bisa mengikat hingga sekitar 90 kali beratnya. Jadi kalau 1 gram karakinan, yang bisa diikat adalah sekitar 90 gram cairan. Kembali, seperti menjawab pertanyaan yang tentang ISP dan M100FT tadi, secara teori ini cuma mengikat tapi tidak menjelaskan seberapa kenyalnya. Padahal kan kembali kan, yang kita butuhkan di hasil bakso itu adalah kekenyalannya, bukan cuma ngikatnya. Karena kalau ngikat, ada banyak bahan yang bisa dipakai, tidak cuma untuk karakinan, tapi mungkin ada yang mengentalkan seperti CMC, gam, agar-agar, banyak alternatifnya, banyak yang bisa dipakai hanya untuk mengikat cairan supaya tidak lepas. Tapi kalau kita mau fokus untuk mengenyalkan juga, saya sampai salah ngomong, mengenyalkan juga, kita perlu memperhatikan gel strength-nya. Nah, gel strength sendiri dari karakinan itu dipengaruhi dari 2 faktor. Yang pertama adalah kualitas rumput lautnya. 3 faktor. Yang pertama adalah kualitas rumput lautnya. Yang kedua adalah proses produksinya, seberapa dia bagus, itu akan mempengaruhi, dan kemurniannya berapa. Dan yang ketiga, dia sudah direaksikan belum. 1 bagus, 2 bagus, akan memberikan gel strength yang bagus. Nah, kalau sudah direaksikan, hasilnya akan meningkat. Karakinan sendiri macamnya kan banyak. Kalau ditanya gel strength-nya KRI02, jadi gini deh, saya jelaskan sedikit. Jenis karakinan yang KRI02 sebenarnya itu ada beberapa, dan kalau yang dimiliki dari HM Pras saja, Anda bisa cek di Shopee, Lazada dan sebagainya, itu bukan KRI02 yang standar, tapi yang modifikasi sesuai dengan permintaan saya. Kenapa kok namanya sama? Pertanyaannya gitu. Jawabannya karena berhubungan dengan halalnya. Kalau sebuah produsen itu dia mengeluarkan sebuah produk baru,
dengan nama yang baru, mereka perlu sertifikasi halal yang baru, di mana proses ini ya Anda tahulah panjang dan memakan banyak waktu. Kalau mau simple, dia bisa menggunakan dengan merek yang sama, grade yang sama, supaya sertifikat halalnya keluar. Jadi kalau jenis KRI 02, ada jenis KRI 02 yang grade-nya lebih di bawah. Itu yang paling basic yang dimiliki oleh produsennya, sementara yang dijual di HM Prasaja itu yang modifikasi sesuai dengan permintaan dan request saya, sehingga kalau ditanya kemampuan kenyalnya pasti beda. Makanya kalau dulu sekali saya pernah bikin sebuah konten bahwa karagenan itu macamnya banyak, Anda perlu cek ke penjualnya. Dan pertanyaan ini bagus tadi tentang gel strength-nya, karena gel strength ini yang akan membuktikan kenyalannya. Kalau dari KRI 02 yang kami miliki, HM Prasaja miliki, saya buka speknya dulu ya sebentar. Saya juga nggak hafal gel strength-nya, sudah lama sekali, jadi saya lupa. Kalau saya nggak salah gel strength-nya itu di atas 900. Coba saya pastikan dulu. Bentar. 02. Ya, minimal adalah gel strength-nya adalah, oh sorry saya salah, bukan 900 tapi minimal adalah 850 minimal. Jadi secara spek dia minimal harus 850, tapi secara produksi itu bisa lebih. Nah, tadi saya bilang 900 karena rata-rata hasil produksinya itu sekitar 900-an. Makanya saya yang ingatnya 900. Jadi kalau ditanya daya ikat airnya, itu kalau secara teori kembali satu karagenan bisa mengikat air hingga 90. Tapi kekenyalannya itu ditentukan oleh gel strength-nya. Dan kalau KRI 02 yang kami miliki itu gel strength-nya di atas 850, rata-rata sih sekitar 900. Jadi silakan Anda cek, kalaupun Anda pakai karagenan dan tidak beli dari kami, Anda cek ke penjualnya gel strength-nya berapa, karena itu yang akan mempengaruhi hasil kekenyalannya nanti. 3, yang terakhir, apakah penambahan karagenan atau ISP dan M100FT dapat meminimalisir sineresis? Sebelumnya buat yang belum tahu sineresis itu apa? Jadi gini, di olahan daging produk kalau sudah jadi, misalkan kita ngomong bakso, sosis, nugget dan sebagainya, ketika sudah jadi, ketika sudah di packing, biasanya itu pasti akan terjadi pelepasan cairan, di mana ini bisa dari air atau lemak. Dan pelepasan cairan ini, proses yang terjadi tadi itu disebut sineresis. Jadi semakin tinggi sineresisnya berarti semakin banyak pelepasan cairan atau lemak tadi yang terjadi, di mana ini ujung-ujungnya selain produknya jadi basah, dia akan mengalami susut. Dan kita ingin sineresis ini harus seminimal mungkin. Kalau ditanya bisa nggak meniadakan sineresis, jawabannya tidak bisa. Karena sineresis ini adalah proses alamiah. Justru kalau tidak terjadi sineresis, patut dipertanyakan bahan tambahan yang dipakai apa. Intinya kalau bahan tambahan yang dipakai itu natural, proses sineresis itu pasti terjadi. Yang bisa kita lakukan cuma minimalkan. Nah, karagenan, ISP, M100FT, dia bisa membantu sineresis ini untuk minimal, untuk lebih sedikit, sehingga hasil produk kita lebih stabil dan tidak gampang susut. Kalau digabungkan gimana? Tentu hasilnya lebih bagus. Cuma mungkin satu poin tambahan yang ingin saya sampaikan adalah pemakaian karagenan itu membantu sineresis, membantu mengikat cairan, membantu mengenyalkan, tapi di suatu titik dia malah kurvanya gini. Jadi ini membaik, bagus, lama-lama dia akan turun. Nah, proses yang turun ini itu terjadi kalau satu, kemampuan gel strength-nya terlalu bagus, dan yang kedua, pemakaiannya terlalu banyak. Nah, ini mungkin agak bingung. Kan tadi dibilang gel strength itu menentukan kekenyalan, sehingga semakin tinggi gel strength-nya semakin bagus. Padahal secara riset, kalau gel strength-nya jauh di atas, jadi sampai over sekali, justru dia sineresisnya itu jelek. Makanya kalau memilih karagenan sebenarnya agak susah. Kalau kita gel strength-nya yang nggak terlalu bagus, sineresisnya dia akan lebih minimal, tapi kenyalnya jelek. Tapi kalau gel strength-nya terlalu over, kenyalnya bagus, tapi sineresisnya jadi tinggi. Makanya perlu tengah-tengah. Nah, itulah sebabnya kenapa kok karagenan KRI 02 itu saya minta modif, karena menjaga hal seperti ini. Tapi garis lurusnya, hal yang perlu Anda pahami adalah tetap bagaimanapun lebih baik kalau Anda pakai karagenan, terlepas apapun grade-nya, sebagus apapun dia, akan tetap lebih baik sineresisnya ketimbang nggak pakai. Jadi
karagenan membantu apapun jenisnya, mau yang KRI 02 yang standar, yang punyanya Hembra saja, atau yang grade yang lain yang lebih jelek dan sebagainya, itu tetap lebih bagus sinar resistnya ketimbang Anda nggak pakai. Lalu kalau dikombinasikan tentu hasilnya lebih bagus. Sebenarnya selain karagenan dan protein yaitu ISP dan M100FT, masih ada satu produk lagi yang bisa meminimalkan sinar resist yaitu sodium alginat. Cuma saya memang tidak terlalu merekomendasikan alginat karena satu, harganya mahal sekali. Kedua, secara fungsi dia mirip dengan karagenan, dan yang ketiga, untuk mencapai yang pas itu juga agak susah. Makanya saya belum merekomendasikan alginat, saya masih riset yang terbaik yang seperti apa dan diposisikan sebagaimana supaya tidak double-double. Jadi jangan sampai Anda bikin bakso tapi produknya double-double fungsinya, kan sayang, buang-buang duit. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menjawab yang terakhir, sinar resist itu bagus. Kalau Anda sudah memikirkan sinar resist bagus, berarti Anda seharusnya sudah memikirkan jangka panjang mungkin untuk frozen. Anda bisa pakai karagenan dan dikombinasikan dengan ISP atau FT, itu bisa meminimalkan sinar resist. Cuma kalau mau yang paling optimal sebenarnya adalah dari resepnya dulu. Resep kalau semakin bagus, proses sinar resistnya seharusnya akan semakin minimal. Jadi korelasinya kalau resepnya jelek, sinar resistnya tinggi, kita bisa meminimalkannya dengan bahan tambahan seperti karagenan, ISP dan sebagainya. Kalau resepnya sudah bagus, sinar resistnya seharusnya rendah. Kalau ditambah karagenan, M100FT, ISP, harusnya bisa lebih optimal lagi. Nah, kurang lebih itu jawaban saya. Mungkin terlalu panjang, mungkin terlalu membingungkan, saya nggak tahu karena ini sudah masuk ke arah teknis teori. Cuma kalau Anda tertarik dan Anda punya pertanyaan yang sejenis, silahkan komen, bisa di YouTube, Facebook, Instagram, dimanapun Anda menemukan saya. Saya akan coba jawab. Kalau ternyata memang butuh penjelasan yang panjang, teknis dan lebih ilmiah, saya akan bikin videonya seperti ini. Oh ya, nggak cuma tentang teknis ya. Kalau Anda punya pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis dan saya rasa menarik dan saya bisa jawab, akan saya coba untuk menjawabnya lewat video.